kita siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Raja yang Maha Kudus, Bapa yang kekal, Raja di atas segala raja. Oh Yesus, sembah Kau Rajaku.
kasih Allahku. Kami berdiri di hadapan Tuhan Bapa dengan penuh kerendahan hati. Kami mau satukan hati kami ya Tuhan. Bersama-sama kami rindu untuk mendengar kebenaran Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu itulah terang bagi jalan kami ya Tuhan, penuntun bagi langkah-langkah kami ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami yang mau antusias Tuhan, kami memberikan hati yang benar Tuhan, memberikan telinga seorang murid ya Bapa ya Tuhan, dan bersedia Tuhan untuk dididik, diajar, ditegur, dinasihati ya Tuhan. Mari Bapa, tidak ada satupun yang gugur daripada firman-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Mari Engkau yang mengajar, berpekara bagi setiap kami Tuhan. Pengurapan yang khusus juga bagi hamba-Mu sendiri, kekudusan yang daripada Tuhan boleh melingkupi hamba-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang keluar dari mulut bibir ini tidak berasal daripada Tuhan, kami tolak itu Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan di ruang-ruang online juga, supaya tidak terhalang mereka di dalam menangkap kebenaran Tuhan, dan roh yang antusias juga, roh pengurapan khusus yang dari Tuhan juga ada bersama dengan saudara-saudari kami ini. Terima kasih Bapak, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, yang berbicara tentang memberitakan firman Allah dengan berani ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan di dalam firman-Nya dikatakan ya, Tuhan meletakkan ya saudara-saudaraku pengajaran ya atas setiap kita ya saudaraku, dan Tuhan nanti akan menuntut kepada kita ya pertanggungjawaban ya saudara-saudaraku untuk keselamatan yang sudah kita terima selama ini. Dan karena itu diharapkan ya kepada setiap kita ya saudaraku untuk mempunyai keberanian ya untuk memberitakan kabar baiknya Tuhan. Bukan saja ya saudaraku memberitakan kabar baiknya Tuhan, tetapi juga keberanian ya saudaraku untuk menegur ya, mengajar ya, menasehati ya, menyatakan kebenaran ya. Sudah waktu dibagikan firman, saya lupa di bulan berapa ya saudaraku, di situ dikatakan bahwa salah satu hamba Tuhan itu adalah menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya, ya kan? Di dalam Mazmur lupa saya Mazmur berapa ya saudaraku, yang siapakah yang boleh berdiri ya di hadapan Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di gunungnya yang kudus ya, ya orang yang mau ya menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya, ya yang bersedia. Ya mungkin dengan menyatakan kebenaran itu ya akan ada permasalahan, akan ada benturan, akan ada pergesekan, akan ada mungkin juga rasa sakit ya saudaraku. Tapi mau bagaimana lagi ya, kalau kita sama-sama mau maju di dalam Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya harus ada keberanian saudaraku. Nah kita buka dulu sama-sama firman-Nya di dalam Yesaya 49 ayat 1-6. Kita lihat Yesaya empat puluh 49 ayat 1. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Judulnya saja sudah keren banget ya saudaraku. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah aku hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatan dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Iya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa ya untuk firman yang disampaikan kepada kita pada sore hari ini ya. Tuhan memanggil ya, katanya di sini ya, Nabi Yesaya ya, dia dikatakan bahwa Tuhan sudah memanggil dia ya sejak dari kandungan ibunya ya, dan juga telah mempersiapkan dia ya sebagai seorang yang memberitakan ya kabar baik, menegur dan sebagainya. Karena itu dikatakan di pasal yang kedua, dia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungannya. Walaupun dia punya mulut yang tajam ya saudaraku, tapi Tuhan juga menolong dia, kayak gitu ya saudaraku, menjagai dia ya kan. Kemudian juga di situ dia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Waktu dilesatkan tepat sasaran, waktu menyampaikan sesuatu tepat, ya orang yang disasar itu kena tepat, kayak gitu ya saudaraku. Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya, ya hanya anak panah yang runcing lah, hanya pedang yang tajam lah yang Tuhan sandangkan ya di dalam tabungnya, sandangkan di dalam sarungnya, di dalam perlindungannya, saudara-saudaraku ya. Karena panggilan dia tidak biasa saja. Bukan hanya sekedar bagi orang-orang percaya saja, bagi orang-orang suku Israel saja, tetapi dia ditetapkan lebih daripada itu, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi ujung-ujung bumi, orang yang tidak pernah mendengar kebenaran. Ya saudara-saudaraku, karena itu tidak bisa penyampaian firman, penyampaian pengajaran itu ya tidak tajam ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Misalnya ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya beberapa hari belakangan ini agak sedikit sedih ya, sedih begini, saudaraku ya. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, ya saudara-saudaraku, untuk ya mengubahkan Yerusalem, Yudea, Samaria, katanya ya sampai ujung bumi. Tahapnya jelas. Ya, tahapnya jelas saudaraku. Saya punya misalnya saudara saya saja, saya nggak bisa berkuasa atas dia. Saya nggak bisa menyatakan kebenaran, saya nggak berani menyatakan kebenaran. Dia tetap hidup dengan cara dia yang lama. Saya nggak bisa membawa dia kepada pengurapan yang baru. Bagaimana saya sampai kepada yang lain? Seperti itu saudaraku. Dan benar, ketika saya tidak bisa dengan keluarga saya, ya saudaraku, jangan saya saudaraku, karena saya sudah bisa dengan keluarga saya. Kalau kita tidak bisa dengan keluarga kita, benar, ketika kita melangkah ke Yudea, kita juga tidak tajam di situ saudaraku. Tidak tajam dalam artian bagaimana? Di situ kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya kan, kenapa saya katakan dia tidak menghormati Tuhan? Hari Minggu saja dia lebih mementingkan pergi ke tempat-tempat yang lain daripada pergi beribadah. Dan kita ada di antara mereka, lalu kita juga ikut dengan mereka. Ya, kalau sekali, oh nggak apa-apa, 2 kali, 3 kali, berkali-kali seperti itu. Lalu orang yang kita bersama ini orang yang tetap manusia lama, nggak pernah berubah. Sementara kita bukannya menjadi garam di situ, bukannya menjadi terang di situ, justru kita yang semakin dihamiri. Garam kita semakin menjadi tawar, terang kita semakin menjadi tidak jelas. Bagaimana kita mengubahkan? Sedikit demi sedikit, kalau tidak kita tergeser ke sana, ya saudara-saudaraku, kita akan sama seperti orang itu. Itu mulai dari Yerusalem kita enggak berhasil, Yudea kita enggak berhasil, bagaimana kita sampai lebih daripada itu? Bagaimana kita sampai lebih daripada itu? Karena itu ya saudara-saudaraku, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, ya saya dalam ya perenungan dan kesedihan saya yang melihat kenyataan ini, ya saudara, saya sedih karena saya adalah orang yang dipanggil Tuhan ya untuk berbicara, mengajar, mendidik, mengarahkan, ya, dan sementara itu ada di depan mata saya keadaan-keadaan yang seperti itu, saudaraku. Saya dalam duka cita saya di hadapan Tuhan, ya saudaraku, Tuhan kasihlah firman bagi saya. Yang terus saya bagikan setiap PD, biar aja sampai bosan. Ya saudaraku, Roma 12 ayat 1-2. Ya kan, di situ dikatakan
persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Apa firman itu yang tidak hidup di dalam saya, tidak hidup di dalam tubuh saya ini, nggak bakal bisa saya hidupkan di dalam diri orang. Nggak bakal. Karena itu, ya saudaraku, dikatakan persembahkanlah tubuhmu ini. Berarti kalau mempersembahkan tubuh ini, saya berawas-awas dengan kebenaran Tuhan. Ya saudaraku, kebenaran-kebenaran yang wajib untuk saya taati itu, sudahkah hidup di dalam diri saya? Sudahkah bertumbuh di dalam saya? Sudahkah saya melakukan dan dilihat oleh orang yang patut meneladani saya? Ya, supaya saudara-saudaraku itu juga hidup di dalam dia. Ya saudaraku, tanpa itu hidup di dalam diri saya atau hidup di dalam diri kita, dan kita mau sampaikan kepada orang, susah sekali untuk orang nyampe ke sana, saudaraku. Nggak bakal hidup. Kita hanya sekedar sekumpulan orang yang logos saja. Tahu kebenaran firman Tuhan. Tahu. Nah itu juga yang menjadi, ya minta maaf saudara-saudaraku. Kalau kita antusias dengan Tuhan, kita bersedia. Kita bersedia untuk merenung, bersedia untuk mengalami duka citanya Tuhan. Bersedia. Karena dalam kita merenung dan dalam kita merasakan duka citanya Tuhan itu pasti ada pembaruan pikiran di situ. Ya kan saudara, saya merenung sekali, Tuhan, kami benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar. Tidak usah diragukan lagi lah isi hati, ya, perbuatan, perkataan, bahkan harga yang dibayar, ya saudaraku. Kenapa kami belum bisa lebih besar daripada itu lagi? Kenapa kami secara saudaraku, secara untuk dilihat dunia saja, untuk pekerjaan masih belum the best, masih belum. Dengan apakah saya di tempat saya bekerja orang mempermuliakan Tuhan selain daripada hidup saya yang benar? Dengan apa? Kalau hidup saya benar ya saudaraku, kudus, saleh, tapi saya punya pekerjaan itu bercela, tidak bagus di mata dunia. Bagaimana orang bisa berkata bahwa Tuhan yang ada di dalam saya itu Tuhan yang hebat? Mereka akan bilang Tuhan yang ada di dalam saya bukan Tuhan yang memberi jawaban atas persoalan, atas banyak persoalan, atau persoalan khusus ya sesuai kemampuan saya. Kan kita katakan Tuhan yang ada di dalam kita ini dahsyat. Amin ya saudaraku. Apakah perbuatan kita juga dahsyat di tempat kita bekerja, atau di tempat kita berkuliah, atau di tempat kita bersekolah, atau di tempat kita saudaraku, lingkungan tempat kita bertempat tinggal? Orang bisa melihat bahwa Allah yang luar biasa itu benar-benar ada di dalam hidup kita, dalam kesalehan kita, dalam kebenaran dan dalam kekudusan kita. Dalam firman Tuhan jelas, maka dalam saya mengambil hari merendahkan diri bersama dengan saudara-saudara kita yang saudara sepupu kita, ya saudaraku, saya mengambil hari merendahkan diri bersama dengan mereka, dan saya menemukanlah beberapa perkara yang terima kasih banget sama Tuhan, itu menjadi jawaban bagi saya. Ya saudaraku, saya harus mulai menata kembali ya Tuhan, karena begini, yang saya dapatkan secara saya pribadi, karena ada orang yang hidup secara saudaraku, panggilan hidup sebagai full timer. Ada orang yang hidup ya menjadi perwakilan Tuhan di tempat dia bekerja, perwakilan Tuhan di lingkup di mana dia berada. Seperti Daniel, ya saudara-saudaraku, ibadahnya nggak berubah, tetapi juga ada hasil kerja, ya hasil yang dampak yang dilihat orang. Ya ada Daniel, ada Yusuf, kan ada banyak dalam Alkitab. Ya orang-orang yang bisa luar biasa ya saudaraku, berdasarkan pemanggilan dia. Nah, kalau saya dapatkan terlalu banyak duduk, terlalu banyak berdoa dan lupa untuk bekerja. Oh itu tidak benar. Itu tidak benar. Kamu duduk berdoa untuk apa? Untuk minta petunjuk Tuhan. Setelah dapat petunjuk Tuhan, kamu lakukan enggak? Kamu bekerja enggak? Kamu segenap hati enggak dengan petunjuk-petunjuk yang kamu dapatkan? Ya ada hal memang yang harus di-cut ya saudaraku. Ada hal yang harus kita makanya saya minta maaf kalau ada webinar mendadak, ada apa mendadak, saya nggak bisa. Karena apa saudaraku? Orang segenap hati di tempat dia bekerja, ya saudaraku, itu ada harga yang benar-benar harus dibayar. Dan saya mengalami pergesekan, kesesakan yang luar biasa ketika saya mau masuk
kepada apa yang menjadi pergumulan saya di tahun 2023, bagaimana saya menjadi berkat sebesar-besarnya di tempat saya bekerja. Saudaraku, benar-benar luar biasa. Pergumulan, kesesakan, ya. Tapi saya dikuatkan dengan firman ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberi kekuatan kepada orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Kadang-kadang saya cuma bilang, Tuhan, saya menutup mata, saya nggak tahu lagi harus melewati besok dengan cara bagaimana. Saya sudah berusaha dan benar. Tuhan membuka pintu, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan ide, Tuhan memberikan pertolongan. Yang penting kita segenap hati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah keberadaan kita, saudara-saudaraku. Kita buka sama-sama lagi di dalam Ibrani 4 ayat 12. Ya, Ibrani 4 ayat 12. Di situ dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, dikatakan di sini firman itu harus tajam, harus bisa menusuk dalam, membuat orang bisa membedakan antara pertimbangan Allah dan pertimbangan manusia. Ya, saudaraku, dan kalau misalnya saya menghadapi orang-orang yang saya didik, saya ajar, ya saudaraku, ya saya harus menggenapi firman ini. Dan itu menyakitkan, sakit benar ya saudaraku. Ketika kita mendidik orang ya, saudaraku, kita tahu apa ya namanya saudaraku, kita bisa bantu dia. Seperti itu ya saudaraku. Tapi kalau kita bantu dia, dia tidak akan pernah dewasa. Dan dia tidak akan pernah mengalami terobosan cara berpikir yang maju dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya saudaraku, dan kita harus menutup mata bilang tidak. Ya, benar loh saudara, nangis benar di dalam hati ini. Sakit rasanya hati ini, sakit luar biasa. Tapi itulah mendidik, itulah mengajar, itulah segenap hati dengan keberanian. Supaya orang itu maju. Supaya orang itu tahu bagaimana bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Bagaimana dia bisa keluar dari permasalahan dan mengalami mujizat Tuhan. Ya kan saudara, dia belajar bagaimana dia bergumul. Kalau selalu saja ada bantuan, ban serep, saudara, nggak bisa orang bergumul. Nggak bisa orang mengalami Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itulah yang akan hidup di dalam hidup orang lain. Seperti itu ya saudara-saudaraku. Misalnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya juga mau berbagi kesaksian saudaraku ya. Adik saya sudah berumur 4. Ya, salam. Ya, adik saya PHK setahun yang lalu pada saat dia berumur 42 tahun. Dan dia harus mencari pekerjaan, pekerjaan dia seumur hidup dia retail. Retail sekarang sedang tidak bagus. Dan juga mereka menolak orang yang berumur di atas 40 tahun. Dia harus putar haluan. Ya kan, dia harus putar haluan, dia harus bagaimana, akhirnya dia putar haluan, dia kursus alat berat yang belum pernah sama sekali dia pegang. Seumur hidup dia menyetir saja nggak bisa. Dia kursus saudaraku, setelah itu dia melamar ya ke suatu tempat di mana calon dia juga keterima PNS di situ. Dan di perusahaan itu ada perusahaan yang besar saudaraku. Dan sudah lama dia masukkan lamaran ke situ itu nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar. Saya sebenarnya dapat beberapa lowongan dari saudara kita yang kerja di pertambangan di Kaltim. Selalu setiap ada lowongan dia pasti kirim ke saya. Tapi lowongan kerja ini bukan di tempat di mana adik saya inginkan dia berada dengan calon dia. Di kota-kota yang lain. Dan saya tidak mau ya saudaraku. Mereka tujuan harus jelas lah. Kalau mau di situlah. Kayak gitu ya saudaraku. Dan saya mengambillah hari mendoakan adik saya ini saudaraku. Secara khusus bersamaan dengan saudara-saudara kita kemarin berpuasa. Saya juga mengambillah karena ada yang katanya dijawab hanya dengan berdoa dan berpuasa. Kayak gitu saudaraku. Saya bersyukur setelah masa berpuasa lewat saudaraku, 1 bulan kemudian adik saya keterima kerja. Di perusahaan yang besar yang tadinya tidak mau menerima orang yang berumur 40 tahun. Batas dia 35. Adik saya terpanggil saudaraku. Tapi memang ya saudara sebelum peristiwa itu terjadi, ada beberapa
kejadian di perusahaan itu ya saudaraku, yang mengharuskan mereka menerima orang yang tidak punya pengalaman dan mungkin berumur juga di atas yang mereka harapkan. Tuhan membuka pintu ya saudaraku. Kalau kita mau bersungguh hati, kalau kita mau berjuang seperti itu ya saudaraku. Nah, saya tahu dengan kekuatan manusia nggak bisa. Makanya saya mencari wajah Tuhan. Saya relakan diri saya saudaraku. Itu begitu kita mendidik orang kan, kita bergantung kepada Tuhan dan kita menerima jawaban dari Tuhan dan kita menceritakan kepada orang. Ya, dalam bergumul, dalam merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya Tuhan memberikan jawaban daripada apa yang kita tanyakan. Bukan dia menjawab kita karena kita ambil puasa 30 hari jadi yang Tuhan jawab, bukan masalah itu. Tuhan melihat kesungguhan hati kalau menurut saya saudaraku, bahwa benar-benar ada orang yang mau keluarganya mengalami apa yang baik dalam hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang namanya kita mendidik orang, ya. Kita melatih setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Ya, ada harga yang harus kita bayar, ada pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan yang harus terus-menerus secara intens kita ketuk pintunya. Firman Tuhan katakan siapa yang minta akan mendapatkan, akan diberikan, siapa yang mencari akan mendapatkan, siapa yang mengetok pintu, baginya pintu akan dibukakan. Ya saudaraku, kalau kita didik orang, ya apa saja yang dia butuhkan langsung kita jawabkan, tanpa dia sendiri datang kepada Tuhan, dia tidak belajar mengetok pintu. Dia tidak belajar bagaimana kerasnya orang berjuang mencari. Ya kan saudaraku, bagaimana ya dalam perjuangan mencari itu kita harus merendahkan diri kita habis-habisan di hadapan Tuhan. Ibaratnya kita harus sepakat benar dengan Tuhan. Kita tidak berani untuk berbuat dosa, sesuatu yang Tuhan tidak sukai. Ya saudaraku, dan Tuhan, roh kita ya sefrekuensi dengan Tuhan. Katanya ya saudaraku, sefrekuensi. Apakah yang menjadi penghalang antara kamu dan Allahmu? Ya, itu adalah dosamu. Katanya kayak gitu ya. Ada dosa kita yang membuat kita tidak bisa mendengar Tuhan. Kalau kita melatih diri kita ya, untuk menjaga diri kita, untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, akan terus ada jawaban-jawaban yang kita butuhkan untuk menghadapi dunia. Ya saudaraku, nah kemudian kita lihat sama-sama lagi saudaraku firman-Nya di dalam Yeskel 3 ayat 17. Yeskel 3 ayat 17. Ya, di sini saudaraku, Yehezkel dipanggil menjadi penjaga Israel. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan dia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawanya. Ya saudaraku, di sini dikatakan ya, dan firman Tuhan ini kan, kita tidak baca begini ya, tadi itu firman yang dibagikan kan untuk Yesaya. Yang ini untuk Yehezkel. Kita bilang karena bukan untuk kita kan, ini kan untuk orang zaman dulu. Kita mah zaman sekarang, zaman maju sudah tidak begitu ya saudaraku. ya, di sini dikatakan ya, ada orang jahat, kita orang benar. Kalau kita tidak peringatkan orang jahat ini, ya, padahal kita bergaul, berteman, ya saudaraku, berteman, bergaul, makan bersama mungkin ya saudaraku, jalan-jalan bareng, kayak gitu ya saudaraku. Dia mabuk, minum, berzina, apa semua, ya kan? Kita tidak tegur dia bakal nanti mungkin mati dalam mabuk-mabuknya, mungkin dia mati, saudaraku ya.
Tuhan akan tanya kita, apa gunamu di situ? Apa gunamu? Apa? Ya kamu ada di situ, kamu bergaul dengan dia, dia mabuk minum. Ya tidak pernah sedikit pun mulutmu mengatakan, jangan, tidak benar. Kamu diam saja supaya anak-anak kamu diterima, supaya kamu bisa bareng terus, jalan bareng terus, senang-senang terus sama dia. Dia mati dalam dosa-dosa dia, mana pertanggungjawabanmu? Kita nggak bisa, saudara bilang, itu mah dia nggak bisa. Pertanggungjawaban kita apa? Ini dia. Ya saudaraku, bukan saja orang jahat, orang benar pun saudara. Kalau dia mulai menyimpang, ya saudaraku, mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, itu kewajiban kita untuk memperingatkan. Bukan perkara dosa saja saudaraku. Kita mau, kata Tuhan begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Ya saudaraku, kita melihat saudara kita, dia takut akan Tuhan, dia ke gereja tapi dia tetap merokok. Kalau dia merokok saudaraku, terus menerus nanti dia kanker. Kalau sudah kanker nanti dia mati deh. Kan kita tidak kepingin ya saudaraku. Bagaimana caranya ya kita bisa nyampein ke dia. Kayak gitu ya saudara, kita bilang ke dia. Ya saya dulu punya pengalaman saudara, bapak saya itu saudaraku matinya memang gara-gara pengalaman dulu dia merokok. Kayak gitu ya saudaraku, hanya dia menderita benar waktu matinya itu. Ada akibat, walaupun dia sudah baptis, sudah takut akan Tuhan. Tapi dia mati akibat merokok. Saya masuk ke kampus, ya teman-teman saya semua bertanya kepada saya. Turut berduka cita mbak, bapakmu meninggal karena apa? Teman saya merokok semua yang bertanya. Saya bilang saudaraku, bilang jangan merokok, jangan. Bapakku ya dia sudah berhenti merokok 2 tahun, tapi tetap dampak daripada merokok itu bikin dia mati. Matinya kesakitan. Ya. Oh, saya ceritakan teman-teman saya waktu saya ceritakan langsung menyembunyikan rokoknya semua. Langsung, kenapa teman saya ini langsung mencolok-colok kantongnya. Karena di dalam kantongnya ada rokok, dicolok-coloknya supaya jangan kelihatan saya. Kayak gitu ya saudaraku, saya sampaikan siapa saja. Harus saya beritahukan saudaraku ya. Dan suatu hari ya setelah ini, minggu lalu teman saya bercerita, kamu tahulah si bapak itu, kenapa ya dia kayaknya sudah kayak, ngeri banget ya, kurus kering kerontang dan sudah kayak aneh gitu. Oh ibu, saya sudah pernah memberitahu kepada dia, dia perokok berat dan keluar masuk rumah sakit sudah. Dulu 12 tahun yang lalu saya sudah memperingatkan kepada dia, waktu bapak saya meninggal. Tapi dia gak mau dengar. Kayak gitu nah ibaratnya, sekarang dia menuai akibatnya. Tapi sudah saya peringatkan dulu, benar, yang mencolok-colok kantongnya ya dia ini, saudaraku. Nah sudah. Ya perkara merokok aja kita wajib ya saudaraku untuk menyampaikan kepada orang ya saudaraku, ya kan? Atau kita melihat saudaraku orang bekerjanya malas-malasan kayak gitu ya saudaraku, seadanya, ya tidak peduli mau maju kah mau tidak kah, ya yang penting ada budaya yang kayak apa ya saudaraku, yang saya sedih kayak gitu. Kok orang tidak pingin ya mencapai sesuatu yang besar dalam hidupnya? Orang kok yang penting bisa makan kayak gitu ya, udah bisa makan, udah bisa kasih persembahan, sudah deh. Nggak kepingin kah? Ya benar-benar jadi berkat gitu nah, benar-benar berdiri di Seven Mountain, di gunung-gunungnya yang Tuhan bilang di dalam Alkitab. Karena di dalam kita nggak bisa menyangkali itu. Di dalam Yesaya 2 dikatakan bangsa-bangsa akan datang mencari pengajaran. Mari kita naik ke gunung Tuhan katanya untuk mencari pengajaran. Tapi kok orangnya Tuhan ya sudah takut akan Tuhan. Kok dia nggak kepingin greget, nggak kepingin bayar harga untuk nyampe di puncak-puncak Seven Mountain. Padahal jelas-jelas tertulis dalam firman Tuhan. Terus kita diam aja saudaraku. Nggak bisa saudaraku. Ya, biar aja kita dibenci. Biar aja. Ya saudaraku, kita harus sampaikan kepada orang itu ya saudaraku. Kita harus bilang ke dia, kamu nggak kepingin. Kamu nggak kepingin maju. Menjadi berkat sebesar-besarnya. Kita hidup bukan hanya sekedar makan, bisa bayar perpuluhan, bisa bayar persembahan, bisa ngasih orang tua, cukup sampai di situ saja. Ya kan? 2 juta, 1 juta, cukup kalau dicukup-cukupkan cukup. Nah, sudah sampai di situ aja. Ya kan, yang penting tetap bisa melayani. Enggak kepingin lebih daripada itu kah? Emang itu kah yang Tuhan bilang? Emang itu? Enggak tahu saudaraku. Kalau saya enggak begitu sebagai seorang profesional ya saudaraku, sebagai seorang yang Tuhan panggil untuk benar-benar jadi berkat kayak gitu ya, dalam bidang pekerjaan enggak begitu untuk saya secara pribadi. Ya kan, bukan namanya kita mau cinta uang saudara-saudaraku. Pegawai saya tahu, ya pernah saya ambil uang
Dari saya kerja dari pagi sampai malam ya untuk segenap hati di bimbel saya. Pernah saya ngambil uang? Seberapa uang yang saya ambil? Gak ada kan? Sebutir-butir memang. Supaya apa? Supaya benar melihat bahwa ini kemurnian yang paling dalam. Bagaimana kita menjadi berkat kepada orang. Bukan melulu masalah uang. Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Melampaui akal dan pikiran kita. Ya kan? Tapi bagaimana kita bisa besar? Sampai kepada bangsa-bangsa. Orang bisa melihat. Ya kan? Bahwa kita bisa jadi berkat sebesar-besarnya, bukan sekedar hanya makan, minum, pakai seadanya, bukan begitu. Kerajaan Allah tidak hanya cukup berbicara makan, minum, pakai, tetapi kerajaan Allah berbicara terdiri apa? Berdasarkan kasih karunia, damai sejahtera dan kuasa. Ada kuasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sama-sama firman-Nya. Yesaya 2 ayat 3, yang tadi ya saudaraku, harus kita baca ulang lagi biar kita paham. Yesaya 2 ayat 3. Ayat 1, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Ya kan, akan berdiri tegak di dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Jadi bukan dia setara bukit-bukit, dia lebih dari bukit-bukit. Dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Itu tidak bisa dibantah saudaraku. Ya harus kita antusias, ayo kita berjuang sama-sama, kita sampai di puncak-puncak ini saudaraku. Supaya orang datang benar-benar nyari pengajaran sama kita. Bagaimana caranya ya? Kamu tetap bisa hidup saleh. Kamu tetap bisa beribadah, tapi kamu juga tetap bisa bagus karir kamu. Bagaimana caranya ya? Kok kamu bisa diberkati ya? Kamu tidak curang, tidak menipu, tidak korupsi, tapi kok kamu bisa sejahtera? Bagaimana caranya ya? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa mengalami itu? Kan orang perlu. Kan kita perlu jadi jawaban. Kalau kita jawaban yang biasa saja, enggak ya, semua orang dunia juga bisa. Kita kan perlu jadi jawaban yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang itu ada perjuangan yang harus kita kerjakan. Tuhan sudah bilang sama kita dijagain, kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan. Tapi kita mau nggak berjuang? Kita mau nggak melakukannya? Ya kan saudara-saudaraku? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saudaraku kita lihat Roma 2 ayat 17-24, tolong saya juga diingatkan kalau sudah melebihi. Roma 2 ayat 17-24, ini teguran ya saudara-saudaraku. Teguran buat orang Yahudi sih, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, engkau sendiri mencuri. Engkau yang berkata jangan berzina, engkau sendiri berzina. Engkau yang jijik atas segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Dan sebagainya saudaraku, ini peringatan ya saudaraku. Kalau yang tadi mungkin sama dengan yang begini, saya nggak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak hidup di dalam saya. Dikatakan di sini bahwa hukum Taurat itu benar-benar penuntun orang bodoh, pengajar orang, pendidik orang dalam kebenaran. Tapi itu tidak bisa hidup di dalam orang karena kamu sendiri tidak melakukannya. Kamu sendiri berbuat sebaliknya, saudaraku. Ya kan? Jadi kalau kita benar-benar mau menyatakan kebenaran, bisa saja kita tidak berani karena kita pun melakukannya. Kita nggak berani tegur orang karena kita pun juga sebenarnya sama. Kalau kita tegur dia bilang, hei kan kamu juga begitu. Jadi mau tidak mau ya benar saudaraku, kita tak bercela harus. Ya kan saudaraku, sebelum kita menyampaikan, sebelum kita menegur, ya terlebih dahulu kita introspeksi diri kita habis-habisan. Ya saudaraku, ya karena kita mau sama-sama masuk ke dalam tujuannya Allah. Kita mau sama-sama secara korporat bergerak.
menjadi berkat sebesar-besarnya. Ya kan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak ditetapkan biasa-biasa saja. Tuhan sudah berfirman bahwa ya, aku memanggil kamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada yang aku kerjakan. Itu kata Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat Kisah 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat, kayaknya saya salah firman. Efesus 6 saja saudara, Efesus 6 ayat 19. Efesus 6 ayat 19. Dan juga untuk aku supaya kepada aku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Allah yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bagaimana Rasul Paulus itu saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dia bisa sampai ya saudaraku ke Asia sampai kemana-mana sampai sekarang? Ya karena itu tadi saudaraku, ada suatu keberanian dalam dia menyatakan kebenaran, mendidik orang, menegur orang di hadapan siapa nih lagi? Bahkan di hadapan Kaisar Nero, di hadapan Herodes, ya dia berani ya menyatakan kebenarannya, dia berani bersaksi. Ya, kita juga akan dipanggil ke sana ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya kita akan berani untuk menyatakan katanya baik atau tidak baik waktunya, kita siap ya saudaraku untuk mempertanggungjawabkan keselamatan yang kita terima. Seperti itu ya saudaraku, tapi memang saudaraku dibutuhkan doa saudaraku ya kayak tadi nih ya, doakan kayak gitu ya. Ya ini juga mungkin menjadi doa kita sama-sama ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ketika kita berdoa, ya kita berdoa supaya Tuhan beri kami keberanian. Ya, selama ini kalau kami belum berani, kayak gitu ya di komunitas kami. Ya, komunitas kami ini orang Kristen sih, tapi senangnya hura-hura misalnya saudaraku ya. Senangnya pesta pora, kayak gitu ya saudaraku. Kita bisa bilang, ya saudaraku, atau kita apa ya yang Tuhan taruhkan, mau Tuhan keberadaan komunitas ini untuk apa? Ya saudaraku, di lingkungan itu sebagai apa? Ya saudaraku, apa hal positif yang bisa kita kerjakan bersama-sama? Kan? Ya saudara, kita doakan di hadapan Tuhan ya pelayanan-pelayanan mahasiswa, pelajar, keluarga, profesi, seperti itu ya saudara. Tuhan, beri kami keberanian. Karena Rasul Paulus pun saudaraku meminta, tolong doakan supaya kami mempunyai keberanian untuk menyampaikan kabar baik di hadapan siapapun yang meminta pertanggungjawaban, saudaraku. Ya. Demikian juga kita di hadapan keluarga kita, bapak ibu kita, teman-teman baik kita, teman-teman ujung bumi kita. Kalau mereka meminta ya saudaraku, ya kita minta sama Tuhan ya, ada hikmat kita menyatakan dan berani ya untuk menyampaikannya supaya kabar keselamatan itu juga ya saudaraku sampai ya saudara-saudaraku ke bangsa-bangsa. Jadi ya ada hikmat Tuhan mungkin ya saudaraku. Kalau saya sekarang saya bersyukur, saya di kantor itu sudah ganti-ganti orang, ganti-ganti orang. Tuhan baik banget lah, ya. Nanti sama si A, si B, si C, ini sudah 6 orang yang saya dari hati ke hati berbicara tentang nilai-nilai hidup. Kayak gitu ya saudaraku. Kami kupas nilai-nilai apa yang baik, nilai apa yang tidak baik. Ya tentu saja saya mengupas berdasarkan firman Tuhan saudaraku. Ya saudaraku. Oh ya walaupun saya belum nyampe ke Isa, ke Yesus ya saudaraku. Kemarin terakhir ada seorang teman lagi satu. Kami cukup lama berbicara tentang nilai-nilai yang hidup ini. Ya saya bisa membagikan, dia bisa membagikan. Ya walaupun hanya sampai di sini ya nggak apa-apa, saudaraku. Karena nilai-nilai kerajaan kan saudaraku ya perlu juga kan sampai ke orang ya sebelum Yesusnya saudaraku ya. Kayak gitu ya saudaraku. Saya bersyukur Tuhan udah 6 Tuhan, 6 orang Tuhan. Di tempat saya bekerja dari 13 orang udah 6. Kami duduk bersama, kayak gitu ya, 14, satunya kayak dosen luar biasa ya, sudah kalau di dalam sudah 5, tambah dosen luar biasa 1, 6, sudah 6 Tuhan, dari hati ke hati, kayak gitu. Saudara-saudaraku, Tuhan panggil kita juga sama ya saudaraku, ayo kita antusias supaya
bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat kebenarannya pada sore hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdiri di hadapan Tuhan untuk menyatakan ya Bapa dalam nama Yesus, betapa bersyukurnya kami ya Tuhan. Dipilih, dipanggil, didampingi, diurapi, diperlengkapi, dicukupi, bahkan dilimpahi ya Tuhan. Supaya kami bisa Tuhan menjadi perwakilan Tuhan, dutanya Allah kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pengajaran dan membutuhkan keselamatan Tuhan. Jangan biarkan Bapa kami terlena Tuhan dengan arus dunia ini Tuhan, dengan apa yang membawa kesenangan bagi jiwa kami, kesenangan bagi tubuh kami tanpa melihat kesenangan-kesenangannya Tuhan Bapa. Kami tidak mau seperti itu ya Tuhan. Tambahkanlah bilangan orang-orang yang kami didik, tambahkanlah bilangan orang-orang yang kami ajar dan nasihati Tuhan. Sampaikan kami ke ujung-ujung bumi Tuhan. Bawa kemenangan bagi keluarga yang kami kasihi Tuhan. Satu orang percaya seisi rumahnya diselamatkan. Jangan biarkan kami diam. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan di tempat ini Bapa Tuhan, urapilah ya Tuhan, urapilah ya Tuhan, untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan kepada rencana dan kepada panggilan Tuhan yang besar Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang visioner Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang antusias Tuhan. Kami menjadi orang-orang Tuhan yang benar-benar Tuhan berdiri Tuhan, menjulang di atas bukit-bukit ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Namaskiara Bapa ya Rabasikiara. Wah, Namaskiara Bapa ya Rabasikiara Rabasea Tuhan. Haleluya Bapa. Kita sembah Tuhan, kita katakan kerinduanku berada di hadirat-Mu Tuhan.